Video kali ini Mimin akan melanjutkan les online gratis fisikaku untuk persiapan UTBK Fisika untuk pertemuan ke-7-nya ya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke nomor 61 seperti yang udah Mimin sebutkan di video-video sebelumnya. Kalau ini adalah terusan dari video sebelumnya, yaitu dari pertemuan ke-6. Jadi diharapkan teman-teman kalau mau lebih mengerti materi-materi yang Mimin ajarin ini di les online ini, diusahakan nonton di pertemuan-pertemuan sebelumnya dulu ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke nomor 61-nya. Suatu termometer X menunjukkan angka minus 40 derajat X ketika es mencair dan menunjukkan angka 160 derajat X ketika air mendidih. Oke, di sini untuk lebih gampangnya kita jangan tulis yang diketahuinya itu cuma pakai X atas gitu-gitu, tapi kita tulis dalam bentuk gambar termometernya aja. Jadi gini, nomor 61. Kan termometer kalau di paling bawah itu kan es mencair ya, yaitu minus 40 derajat X. Sedangkan di atas itu, yaitu ketika air itu mendidih, adalah 160 derajat X. Kenaikan skala termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer X adalah 50 derajat X. Ternyata angka yang ditunjukkannya itu misalkan di sini 50 derajat X. Bila diukur dengan termometer Fahrenheit akan menunjukkan angka berapa? Berarti kita bandingkan dengan termometer Fahrenheit. Nah, termometer Fahrenheit kita harus sudah tahu kalau titik beku airnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit. Dan yang atas itu adalah 212 derajat Fahrenheit. Yang ditanya di sini tuh berapa gitu. Oke. Jadi sebenarnya konsep di sini kita pakai rumus kalau di matematika itu mirip seperti gradien, yaitu yang perbandingan tengah ke bawah per atas ke bawah dibanding dengan tengah ke bawah dan atas ke bawah. Jadi kalau kita tuliskan misalkan gini, misalkan kita tulisnya X aja deh, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 ya. Berarti di sini kita tinggal masukin aja angka-angkanya. 50 minus 40 minus ada minusnya lagi ya, dikurang 160 minus 40 sama dengan Y-nya itu kita anggap ada termometer yang ditunjuk sama Fahrenheit-nya itu, dikurang 32 per 212 dikurang 32. Jadinya kalau kita tuliskan 50 ditambah 40 berarti 90 per 200 sama dengan Y min 32 per 180. Oke. Berarti di sini 200 sama 180 ini kita sederhanakan lagi, yaitu dengan cara dibagi 20. Berarti di sini sisa 9, di sini sisa 10. Tinggal kita kali silang. 810 sama dengan 10Y minus 320. Berarti 10Y sama dengan 1130. Y sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Jadi kalau ditanya kalau diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit ya berarti nanti jawabannya yang E 113 derajat Fahrenheit. Harusnya yang kayak gini bisa lah ya, nggak tahu sih ini kemungkinan keluar atau enggak, tapi ada juga beberapa soal-soal ujian masuk itu keluar soal kayak seperti ini. Padahal kan ini termasuk salah satu soal SMP ya, tapi ya kalau keluar bagus ya, jadi lebih gampang ngerjainnya. Next ke soal nomor 62. Suatu peluru dari titik asal 0,0 pada T sama dengan 0 ditembakkan dengan sudut θ sehingga pada saat T sama dengan 2 berada pada posisi R40I plus 50J. Berarti kalau di awalnya itu T sama dengan 0 titik asal itu 0,0 berarti dia tetap ada di titik pusat koordinatnya ya. Kemudian ketika T-nya itu menjadi 2, dia ternyata posisinya menjadi 40I plus 50J. Ingat ya, kalau masih ingat I itu adalah untuk sumbu X dan J itu untuk sumbu Y-nya ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan kalau di sini itu terhadap sumbu X, di sini terhadap sumbu Y ya. Ditanya adalah maka nilai dari θ itu berapa? Sudut lemparannya itu berapa? Nah, kalau lihat dari sini itu kan sebenarnya rumus basicnya itu kalau di gerak parabola ya. Ini kan masuk ke gerak parabola karena ada sumbu X sama sumbu Y-nya itu. Berarti kita bisa masukkan rumusnya itu yang Y sama dengan V0Y T min setengah GT kuadrat kan. Nah di sini T-nya belum dapat dan T-nya kan belum dapat, berarti kita harus hitung dulu T-nya. T sama dengan X per V0 cos θ. Tahu ya dari mana ya? Karena kan X itu kan rumusnya T sama dengan V0 cos θ. Di sini kita pakai yang T-nya itu pakai yang X-nya karena X itu kan GLBB. Sorry.
GLB. Dan di sini udah ada waktunya dan ada perpindahan posisinya itu. Berarti kalau kita lanjutkan, X-nya itu adalah tadi 40 ya. Berarti 40 per V0-nya nggak ada, kita tulis V0 aja. Cos-nya itu kita tulis cos theta. Nah, kemudian T-nya ini kita substitusiin ke yang persamaan Y yang tadi, yang di atasnya itu. Berarti Y sama dengan V0 sin theta, karena V0Y itu kan artinya V0 sin theta ya, dikali 40 per V0 cos theta. Bener ya. Dikurang setengah, dikali G itu 10, dikali T-nya itu kita masukin itu. 40 per V0 cos theta. Dikuadratkan. Ya, dikuadratkan ya. Nah, selanjutnya kita masukin nilai Y-nya juga, yaitu yang tadi 50J-nya. Tapi yang kita tulis 50-nya aja, karena J itu kan menunjukkan arahnya itu terhadap sumbu Y-nya ya. Berarti kalau kita tuliskan 50, V0-nya kita coret sin sama cos, berarti kan menjadi tan. Berarti 40 tan theta dikurang 5 dikali. Nah, tadi kan di sini T-nya itu 40 per V0 cos theta ya. Tapi di sini kita nggak usah masukin sama 40 per V0 cos theta, tapi kita masukin aja T-nya itu 2. Karena kan di awal itu kan T-nya itu 2 second ya. Berarti kita masukin 2 second. Berarti di sini dikali 2 aja. Kuadrat ya. Seperti itu. Jadi yang dimasukinnya itu cuma yang ada nilai dari sin cosnya itu, karena kan yang ditanya itu tetanya. Sedangkan yang T yang di sebelah kanan itu yang setengah GT kuadrat, dia nggak ada teta-tetanya. Jadi kita masukin sesuai di ketahui yang di soalnya aja. Jadinya kalau kita lanjutkan 50 sama dengan 40 tan theta minus 20. Berarti 70 sama dengan 40 tan theta. Maka tan theta sama dengan 40 per 70 per 40. Maka theta sama dengan arcus dari tetanya itu 7 per 4. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat di kunci jawabannya, di option jawabannya itu adalah yang C. Tan pangkat min 1, 7 per 4. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya teman-teman juga bisa langsung masukin sih ya. Bisa banyak cara, maksudnya step by stepnya itu nggak harus kayak gini. Tapi menurut Mimin ini yang paling ringkas lah, yang paling simpel. Tapi kalau misalnya teman-teman ada rumus lain atau step-stepnya itu nggak urutan, tapi nggak apa-apa. Yang penting jawabannya itu nanti sama, yaitu yang C ya. Oke, next nomor 63. Oh ya, kalau misalkan Mimin jelasinnya itu kurang jelas atau kecepatan, bisa tanya aja di live chat, atau kalau yang nggak nonton secara premiere bisa tanya di kolom komentar. 63. Sebuah lempengan berputar terhadap sumbu putarnya di meja horizontal dengan kecepatan sudut 3,5 putaran per detik. Per second ya, sama aja ya. Sebuah koin diletakkan pada jarak, berarti di sini R-nya itu adalah 1,25 cm. Oh, kok miring. Oke. Koefisien gesek antara koin dan lempengnya itu ketika dia berputar kan lempengnya. Nah, berarti di sini kita harus tuliskan sigma F sama dengan M dikali A. Dalam kasus ini karena gaya yang ditimbulkannya itu akibat putaran, berarti kita masuknya itu A sentripetalnya. Berarti kan sama aja F gesek, karena gaya yang bekerja itu adalah F gesek aja ya. M dikali omega kuadrat dikali R. Ya udah kita masukin. Kan mu dikali mg sama dengan M omega kuadrat dikali R. M-nya kita coret. Berarti masukin mu sama dengan omega. Omeganya itu adalah 3,5 putaran per second. Harus kita ubah ke dalam satuan radian per second. Yaitu dengan cara 2 pi rad. Jadi kan sama aja 7 ya. 7 radian per second. Bentar. 7 radian per second. Ya betul lah, 7 radian per second. Berarti kita masukin omega kuadrat itu 7 kuadrat dikali R-nya itu adalah 0,0125 per 10. Maka mu-nya itu didapatkan, Mimin hitung dulu pakai pi-nya ya, pi-nya jangan sampai lupa. Oke, Mimin tulis. Oke, berarti nanti didapatnya itu 0,6. Berarti nanti jawabannya itu adalah yang C, 0,6. Seperti itu aja ya, oke? Next, nomor 64. Nah, ini
nggak tahu ya nanti suaranya itu bakal kedengeran atau enggak. Ternyata di daerah dekat rumah Mimin itu ada suara-suara mesin, jadi mungkin akan mengganggu, tapi mudah-mudahan nggak terlalu terdengar ya di mikrofon yang Mimin pakai untuk merekam videonya ya. Oke, nggak apa-apa, kita masuk ke nomor 64. Suatu peluru dengan massa 4 gram, oke, 64 diketahui masanya itu 6 gram, 4 gram, dengan kecepatan 300 meter per second, menuju balok kayu. Oke, balok kayunya itu masanya 0,8 kg. Diam di meja, berarti V-nya itu adalah 0. Jika koefisien gesek antara balok dan meja adalah 0,3, berarti mu-nya itu 0,3. Jarak maksimum yang ditempuh balok setelah tumbukan. Oke, jadi di sini intinya pertama ada balok diam, kemudian ada peluru ditembakkan ke balok, kemudian dia bersarang, kemudian dia bergeser. Karena ada gesek, maka ada suatu saat nanti si balok itu akan berhenti kan. Nah, kita suruh nanya berapa sih jarak hentinya itu sejak dari pertama kali gerak. Berarti di sini kita udah pasti harus berhubungan dengan hukum mengkalah momentum ya. Berarti M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan, karena di dalam kasus ini massa kedua bendanya itu yaitu peluru sama si balok itu nyatu, berarti di sini rumusnya seperti ini ya. Yaitu hukum tidak lenting sama sekali. Kita masukin deh 0,004 dikali 300 tambah 0 karena V-nya 0 ya. Tambah 0,8 ditambah 0,004 dikali V aksen. Ya benar ya. Nah, berarti kita masukin 1,2 sama dengan 0,804 V aksen. Berarti V aksennya itu Mimin hitung dulu pakai kalkulator. Oke, didapatkan 1,5 meter per second. Oh ya, di sini Mimin sengaja pakai kalkulator biar cepet ya, yang udah Mimin kasih tahu di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau di UTBK nanti kayaknya sih nggak boleh pakai kalkulator, jadi emang harus hitung manual. Berarti V aksennya itu udah dapat nih 1,5 meter per second. Karena baloknya itu bergerak kan bareng si pelurunya, berarti dia memiliki energi kinetik. Energi kinetik. Kemudian suatu saat si balok sama si pelurunya itu yang bersarang itu akan berhenti akibat adanya gesek. Berarti bisa dibilang kalau energi kinetiknya itu akan dikonvert menjadi gaya geseknya ya, atau di sini W gesek. Berarti kita masukin setengah mv kuadrat sama dengan, di sini adalah W-nya itu berarti F gesek dikali sama jaraknya ya. F gesek dikali S. Maka di sini masukin setengah. M-nya itu adalah massa gabungan dari balok sama si pelurunya ya. Berarti kita masukinnya itu, oh kita tulis M dulu aja deh, karena nanti ternyata bisa dicoret deh ini kayaknya. Nah, Mg dikali S, berarti M-nya itu kita coret. Tapi nanti kalau misalkan nggak bisa dicoret gitu, misalkan ya, nanti M-nya itu kita pakai tetap yang penjumlahan antara kedua baloknya itu. Berarti kita masukkan 0,3 dikali S sama dengan setengah dikali 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat ya. Berarti S-nya itu didapatkan 2,25 dibagi 0,6. S-nya itu berarti 2,25. Oke, 0,375 meter. Berarti nanti setelah tumbukannya itu si balok dan pelurunya itu mampu menempuh jarak 0,375 meter, berarti yang B seperti itu. Ya, ingat berarti di sini hubungan antara momentum dengan gaya geseknya. Jadi ya nggak mau emang harus nyatuin dua rumus itu sih ya. Oke, nomor 65. Dua benda bermassa 1 kg dan 4 kg dihubung dengan pegas vertikal seperti pada gambar. Oke, kita tulis di sini M1-nya itu 1 kg dan M2-nya itu adalah 4 kg. Mula-mula ketika setimbang, pegas telah tertekan sebesar 1,56 cm. Berarti di sini bisa dibilang kalau 1,6 cm-nya itu adalah ketika dia terkompresi akibat si massa yang di atasnya itu ya. Berarti di sini kita tuliskannya itu adalah X-nya ya. X, bentar. Oh, di sini ternyata terhadap posisi timbangnya dan amplitudenya 1,6. Dan amplitudenya 1,6 dan amplitudenya 1,6. Oh ya, jadi di sini dia bentar.
setelah tertekan 1,6. Oh, di sini dikatakan pertama kan tertekan 1,6, kemudian ternyata di kalimat selanjutnya, jika kemudian benda yang lebih kecil bergerak harmonis dengan kecepatan 2,5 radian per second terhadap posisi timbangnya dan amplitudenya 1,6. Berarti amplitudenya 1,6 dan terkompresinya itu 1,6. Berarti kita tambahkan 1,6 ditambah 1,6-nya. Berarti kita tulis X-nya itu bukan 1,6 tapi 3,2 cm-nya. Dan omeganya adalah 25 radian per second. Paham kan ya maksudnya ya? Jadi di sini X yang kita pakai itu adalah X simpangan ditambah titik setimbangnya. Kan biasanya simpangan itu dimulai dari titik setimbang 0. Tapi kalau dalam kasus ini titik setimbangnya itu 1,6 cm. Berarti yang kita pakai bukan amplitudenya doang tapi ditambah sama si titik setimbangnya itu. Bisa lah ya, oke. Nah, berarti di sini karena di sini ada omega, kemudian ada massa, berarti kita bisa menghitung yang namanya konstanta pegas. Konstanta pegas rumusnya K sama dengan, oh ya, kenapa harus nyari konstanta pegas? Karena tadi kita suruh nyari gaya normal maksimum. Kan kalau gaya normal pasti ada yang namanya gaya pemulihnya itu, yaitu yang di hukum Hooke. Hukum Hooke harus nyari nilai konstanta pegasnya. Makanya kita cari nilai konstanta pegasnya dulu. Di sini berarti kita tuliskan K-nya itu adalah omega kuadrat dikali M. Di sini tahu ya kalau rumus K itu omega kuadrat dikali M-nya ya. Berarti kita tuliskan aja deh. 25 25 kuadrat dikali masanya itu. Nah, masa yang kita pakai itu yang mana? Karena yang kan ada dua ya, antara yang 1 sama 4. Yang kita pakai adalah yang masa yang menyebabkan bendanya itu mengalami osilasi, yaitu yang di 1 kg ya. Karena kalau di 4 kg-nya dia diem, gimana mungkin dia bisa naik turun gitu ya. Berarti kita masukin masa di sini 1 kg. Maka didapatkan kalau koefisien konstanta pegasnya itu adalah 625 Newton per meternya ya, 625 Newton per meter. Kemudian karena di sini tanya gaya normal, kan kalau kita uraikan gayanya kan gini. Gaya normal itu adalah kayak ke atas ya. Kemudian ketika si pegas itu terkompresi, berarti akan ada gaya pemulih yang arahnya ke atas. Berarti di sini F atasnya juga ada F pemulihnya. Ya, F pemulihnya itu. Atau kalau yang F pemulih itu rumus K dikali X ya. Berarti dari rumus yang ini dan MG-nya itu ke bawah. W-nya. Kita bisa tuliskan kalau N sama dengan W tambah KX. Oh ya, di sini bentar. Ditambah KX. Oh, di sini kasusnya ini ternyata kan dia ketika dia udah ke atas ya, pegasnya itu ke atas. Berarti nanti ada F pemulihnya itu yang ke bawah. Jadi di sini kasusnya itu bukan pada saat terkompresi, tapi ketika dia ada di atas. Ngerti kan maksudnya? Jadi ketika pegas itu meregang. Berarti yang di sini Fp-nya itu bukan ke atas, tapi adalah ke bawahnya. Makanya N-nya itu nanti sama dengan W ditambah KX. KX itu dari Fp-nya itu ya. Berarti kita tinggal masukin. W-nya itu pakai yang mana? Yang kecil atau yang gede? Karena di sini itu adalah yang nempel di tanah adalah yang 4 kg, berarti kita masukin 4 kg ya. Karena kalau benda yang melayang dia tidak memiliki gaya normal ya. Berarti kita masukkan 40 ditambah 625 dikali X itu yang tadi yang 32 tadi ya, yaitu berarti 0, tadi berapa sih? 3,2 cm. Oke, berarti 0,032 meter. Berarti Mimin hitung 40 ditambah 625 dikali 0,032. 20. Berarti nanti M-nya itu didapatkan 60 Newton. Nanti jawabannya itu adalah yang E. Seperti itu. Ya, jadi yang nomor 65 itu ya jawabannya E ya. Dan perlu diingat di sini tadi gaya normal itu hati-hati kebalik kapan yang ditanyanya itu. Jadi ketika terkompresi atau ketika dia meregang. Karena kalau terkompresi kalau meregang yang kayak tadi, ternyata Fp-nya itu adalah yang ke arah ke bawahnya karena dia akan ketarik gitu ya sama si kekuatan pegasnya itu. Oke, mungkin kalau misalnya emang tadi Miming ngejelasinnya kurang jelas atau emang terlalu terbelit, tanya aja di live chat ya kalau misalkan emang kurang jelas. Kalau yang teman-teman yang nontonnya nggak secara premier bisa tanya di kolom komentar. Next, nomor 66.
Sebuah titik pegas melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A. Oke, amplitudonya A, masih kita tulis ya karena kan amplitudo emang udah A. Pada saat simpangannya A, oke, di sini pada saat simpangannya Y sama dengan A akar 2 per 2. Oke, maka fase getarannya itu berapa? Oke, di sini kita masuknya tentang gelombang. Gelombang itu kan sebenarnya rumus basic gelombang itu Y sama dengan A sin theta. Udah, di sini udah ada Y-nya, udah ada A-nya. Jadi kita tinggal tulis, masukin aja ke rumusnya. Berarti A akar 2 per 2 sama dengan A sin theta. A-nya coret, maka sin theta-nya itu setengah akar 2. Maka theta-nya itu adalah 45 derajat kan. 45 derajat itu sama dengan berapa? Sama aja pi per 4. Maka nanti jawabannya itu adalah yang A deh. Seperti itu doang. Ya, jadi di sini emang kita menemukan soal yang lebih gampang ya, soal yang gampangnya itu. Oke, bisa ya yang nomor 66. Lanjut ke nomor 67. Oke. Seorang pengendara yang berada dalam mobil yang diam melihat bayangan mobil pada spion pada jarak 20 meter. Berarti di sini S-nya itu adalah 20 meter ya. Tapi ingat di sini kan pada spion mobil. Spion mobil itu adalah lensa cembung. Berarti ketika di sini diketahui kalau jarak itu 20, itu sama aja kayak X-nya itu adalah minus 20 meter. Ya, di sini banyak nih teman-teman yang mungkin masih bingung antara nentuin positif negatifnya. Jadi intinya kalau di cermin cembung, maka nanti S-nya itu adalah negatif 20 meter ya, oke? Kemudian bergerak 2 meter per second. Jika jarak fokus, nah fokus cermin cembung itu emang minus ya, minus 25 meter. Ditanya adalah posisi S aksennya itu berapa. Oke, di sini kita tinggal masukin ke rumus basic dari cermin atau lensa ya, yang itu yang 1 per F. Berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per, nah karena F itu negatif, maka kita tuliskan negatif. Sama dengan 1 per S-nya itu kan negatif ya, tetap kita tulisnya itu negatifnya ya. Oh sorry, ini kok S aksen maksudnya. Bendanya itu ya tetap positif maksudnya yang tadi, tapi karena di sini bayangannya itu ada di lensa cembung, berarti S aksennya itu negatif ya, jangan sampai kebalik. Dikurang 1 per 20, maka didapatnya 1 per S sama dengan 1 per 20 dikurang 1 per 25. Sama kan penyebutnya, 105 dikurang 4, maka S-nya itu didapatkan 100 cm, yaitu yang A. Seperti itu. Jadi konsep yang perlu diingat ini adalah kapan menggunakan positif, kapan menggunakan negatif. Oke, lanjut nomor 68. Oke, besar hambatan rangkaian total ini. Oke, di sini kita udah masuk ke soal listrik yang mungkin jembatan Wheatstone yang jarang banget diajarin sama guru di sekolah. Ada juga sih beberapa yang emang nggak pernah diajarin tentang jembatan Wheatstone. Tapi kalau di sini karena di sini kelihatannya itu simpel ya. Kenapa dikatakan simpel? Jadi gini, jembatan Wheatstone itu dikatakan susah, bukan katakan susah. Rumusnya itu bakalan panjang ketika perkalian antara kesilangnya itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama. Jadi contohnya gini. Kan di sini yang tengah-tengahnya itu 3 ohm ya. Jadi 3 ohmnya itu kita diamkan dulu. 6 dikali 4 berapa? 24 ohm. 4 dikali 6 berapa? 24 ohm juga. Jadi kan di sini dikatakan 24 sama 24. Kalau 24 sama 24 berarti di sini arus yang mengalir di 3 ohmnya itu 0. Jadi kita abaikan aja. Tapi ketika ternyata pas dikali tidak sama dengan 0, berarti kita harus menggunakan rumus dari ABC dari jembatan Wheatstone-nya itu. Mimin udah pernah bahas kok, cek aja deh di yang pernah Mimin bahas, tulisannya jembatan Wheatstone fisikaku. Pasti harusnya ada ya keluar di pencariannya itu. Berarti kita tinggal hitung rangkaian seperti biasa tapi tanpa 3 ohmnya itu. Oke? Jadi kalau misalnya kita bikin gambarnya ulang ya, ketika 3 ohmnya itu dihilangkan, jadi sebenarnya gambarnya itu simple. Kayak gini. Nah, udah gini dong, di sini 6 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Jadi kan sama aja berarti R atasnya itu R seri satunya itu misalkan 6 tambah 6 berarti 12 ohm. Kemudian R seri 2-nya itu yang bawahnya itu adalah 8 ohm ya.
Ya udah, kalau udah ketemu 12 sama 8 ya tinggal kita paralelkan aja. RP sama dengan RS1 kali RS2 per RS1 ditambah RS2. Rumus ini harusnya teman-teman nggak asing banget ya kalau misalkan udah nonton pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti kita masukkan 12 kali 8 per 12 tambah 8. Maka 96 per 20. Maka RP-nya itu didapatkan 4,8 ohm, yaitu yang C. Seperti itu ya. Oke, next ke soal nomor 69. Oke, di sini nggak tahu kenapa ya, kayaknya video dari pertemuan kemarin sampai yang sekarang ternyata durasinya itu nggak sepanjang pertemuan yang pertama sampai yang ketiga, kalau nggak salah ya. Iya. Karena emang kebetulan kita dapat paket soalnya itu nggak terlalu susah ya. Tapi intinya ya kalau UTBK itu gabungan dari semua paketnya itu, jadi ada yang susah ada yang gampang. Kalau di kasus ini kebanyakan gampang, tapi yang susahnya itu berupa konsep, jadi nggak terlalu banyak perhitungannya. Oke, nomor 69. Sebuah pesawat bermasa 1000 kg memiliki luas penampang itu 75 meter persegi. Jika kecepatan di bawahnya, kita tuliskan kecepatan di bawah itu V1 aja. 720 km per jam. Dan V2-nya itu adalah 792 km per jam. Resultan gaya yang bekerja pada pesawat. Resultan gaya. Oke, kalau teman-teman masih ingat di video tentang yang Mimin udah bikin latihan UTBK yang short video YouTube, itu pernah Mimin bahas tentang gaya angkat pesawat. Sedangkan kalau di soal ini adalah resultannya, beda ya. Berarti kita harus tetap hitung gaya angkatnya dulu. F angkat yaitu setengah rho A V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Pokoknya besar kurang kecil aja ya. Nah, kuadratnya itu dikuadratkan dulu baru dikurang ya, bukan dikurang dulu baru dikuadratkan. Ini adalah rumus basic dari asas Bernoulli yang udah pernah kita pelajari di kelas 11 materi fluida dinamis. Nah, di sini 720 km per jamnya harus kita ubah dulu ke dalam meter. Berarti kan tinggal dibagi di 720 dikali 1000 per 3600, berarti 200 meter per second. Kalau 792 berarti 792 dikali 1000 dibagi 3600. 220 meter per second. Nah, kita udah dapat nih satuannya itu 200 sama 220. Berarti kita tinggal masukin ke rumus FA-nya. Berarti FA-nya itu adalah setengah dikali rho-nya ini dikatakan berapa ini? Oke, berarti kita anggap rho-nya itu 1 ya. Kemudian A-nya itu adalah 75. V2-nya 220 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Oke, di sini karena angkanya itu ribet, kita pakai kalkulator lagi. 220 kuadrat dikurang 200 kuadrat kali 75 dibagi 2. 315. Berarti nanti jawabannya itu 315 ribu Newton. Atau kalau kita ubah jadinya 315 kilo Newton ya. Nah, di sini baru nyari F apungnya, F angkatnya. Sedangkan yang ditanya itu adalah resultannya. Berarti resultan gaya yang bekerja di sini adalah FA dikurang sama berat pesawatnya kan. Karena kan FA ke atas dengan berat pesawat itu ke bawah. Berarti kita masukin 315 dikurang gaya 1000 dikali 10. Berarti kan 10.000 dijadiin kilonewton. Karena kan tadi kita udah masukin dalam kilonewton, berarti 10 ya. Maka didapatkan F totalnya itu adalah 305 kilonewton. Maka jawabannya itu adalah yang B. Seperti itu. Nah, untuk di soal yang ini dia nggak terlalu pengecoh ya, karena di opsi jawabannya itu nggak ada bernilai 315 kilonewton. Kalau misalnya ada ketemu 315, pasti kita kebanyakan mikirnya itu, wah udah ada nih jawabannya, jadi kita langsung isi 315, padahal nggak kayak gitu ya. Oke, next ke nomor 70, yaitu soal terakhir untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di live chat ya, biar Mimin langsung jawab responnya itu cepat ya. Kalau emang nggak nonton premiernya, tanya di kolom komentar kalau emang bingung. Air dengan kedalaman 1 meter dalam tabung mengalir melalui sebuah keran yang terletak 20 cm di atas
dasar tabung. Oke, di sini ternyata kedalamannya itu adalah 1 meter. Berarti kalau kita bikin di sini ada tabung, misalkan ya gambarnya kayak gini. Ketinggiannya itu adalah 1 meter airnya. Oke. Ternyata ada keran yang terletak 20 cm dari tabung. Dari dasar tabung. Kemudian air ngucur gitu kan, ngalir gitu kan. Ditanya adalah berapa jauh dari tabung aliran air tersebut jatuh di tanah. Oke, di sini sebenarnya kita bisa pakai rumus V, P, atau langsung pakai rumus X. Jadi Mimin tulisin aja untuk sebagai pengingat ya. Kalau rumus V, Mimin anggap di sini adalah H1 deh, di bawahnya itu H2. Berarti kan H1-nya ini adalah 80 cm, ini 20 cm. H1 itu berarti dari permukaan ke lubang, sedangkan yang H2 itu dari lubang ke dasar. Kalau nyari V, itu rumusnya itu akar 2G H1. Kalau T sama dengan akar 2H2 per G ya. Ini rumus yang Mimin tulis ya. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ketemu soal tentang mencari kecepatan sama mencari waktu, teman-teman bisa langsung masukin rumus ini. Tapi untuk nyari X sebenarnya kita bisa langsung masukin V dikali T, atau kita bisa masukin 2 akar H1 dikali H2 aja gitu. Berarti kita masukin 2 dikali di sini kita harus diubah satunya itu ke meter ya. Jadinya 0,2 dikali 0,8. 0,016 berarti 0,4. Maka didapatkan X-nya itu adalah 0,8 meter. 0,8 meter itu, nah ini udah ada gambar ya. 0,8 meter itu adalah yang E. Seperti itu. Jadi intinya ya ini nggak terlalu ribet ya untuk yang fluida ya, karena rumus yang ini juga udah sering banget kita kerjakan di latihan ulangan harian. Jadi ya harusnya teman-teman kalau yang masih ingat itu akan semakin mudah untuk ngerjainnya. Oke, segitu aja pertemuan kita untuk les online gratis Fisikaku untuk pertemuan 7-nya. Kalau emang tadi Mimin ngejelasin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang keliru konsepnya atau apa gitu, bisa langsung aja respon tanya di kolom komentar ya, biar Mimin bisa bacain, dan mungkin teman-teman juga yang nanya kemudian Mimin jawab bisa dibaca sama teman-teman yang lainnya juga. Dan sampai jumpa di les online gratis Fisikaku persiapan UTBK selanjutnya. Bye bye.